Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Muhammad Syarwandi. Saya mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, angkatan tahun 2020, kelas B. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pencemaran pada ekosistem laut yang diakibatkan oleh sampah. Baiklah semuanya, selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjut ke inti pembahasan mengenai masalah sampah pada ekosistem laut, saya akan mengupas terlebih dahulu mengenai definisi laut dan pembahasan-pembahasan lain yang intinya tentang laut, yaitu seperti yang sudah kita ketahui, 70% permukaan bumi merupakan air laut. Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang lebih luas, laut adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi, yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Laut sangat mempengaruhi pada iklim bumi. Laut pada umumnya dibagi menjadi 5 samudra besar, yang meliputi 4 samudra yang diakui oleh Organisasi Hidrografi Internasional, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik, dan Samudra Selatan. Dalam artian yang lebih luas, laut adalah sistem saling terhubung dari samudra-samudra di bumi, termasuk Samudra Atlantik, Pasifik, Hindia, Selatan, dan Arktik. Namun, istilah laut ini juga seringkali memiliki cakupan yang lebih sempit, seperti Laut Utara dan Laut Jawa. Berdasarkan definisi ini, tidak ada perbedaan khusus antara laut dan samudra, selain ukuran laut yang lebih kecil dan biasanya dibatasi oleh wilayah daratan yang luas. Air di laut diduga berasal dari gunung berapi di bumi, mulai dari 4 miliar tahun yang lalu, melalui proses pengeluaran gas dari lelehan batuan. Beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa sebagian besar air di bumi dapat berasal dari komet. Ciri khas utama air laut adalah sifatnya yang asin, walaupun tingkat keasinannya atau salinitasnya dapat beragam. Di sini saya menunjukkan peta yang menggambarkan kadar keasinan air laut di dunia. Dari yang paling bawah yaitu warna ungu, yang mengandung kadar keasinan sebanyak 30%. Selanjutnya yaitu warna yang paling atas yaitu adalah warna merah, yang berarti air laut yang mengandung kadar keasinan sebanyak 40%. Jadi dari gambar ungu ke gambar merah, jaraknya adalah 30% sampai 40% kadar keasinan. Selanjutnya di sini saya memaparkan tabel yang berisikan zat-zat terlarut dalam air laut dengan salinitas 3,5%. Yang pertama ada zat klorida dengan kadarnya 19,3% dari 55% total garam. Yang kedua ada zat natrium sebanyak 10,8% dari 30,6% total garam. Yang ketiga ada sulfat dengan kadarnya dengan 2,7% dari 7,7% dari total garam. Zat terlarut keempat yang terkandung dalam air laut adalah magnesium dengan kadar 1,3% dari 3,7% total garam. Yang kelima ada kalsium dengan 0,41% kadarnya dari 1,2% total garam. Dan zat yang keenam ada kalium yang kadarnya 0,4% dari 1,1 total garam. Yang ketujuh ada bikarbonat dengan kadarnya 0,1% dari 0,4 total garam. Yang kedelapan bromida dengan kadarnya 0,07% dari 0,2 total garam. Zat terlarut yang kesembilan di dalam air laut ada zat karbonat dengan kadar 0,01% dari 0,05 total garam. Yang ke-10 ada zat strontium dengan kadarnya 0,01% dari total garam 0,04%. Zat selanjutnya yaitu adalah zat borat dengan 0,01% kadarnya dari 0,01% total garam. Zat terlarut yang ke-12 adalah zat fluorida dengan 0,01% kadarnya dengan kurang dari 0,01% total garam. Dan yang
terakhir adalah zat larut lainnya yang berkadarkan kurang dari 0,001% dari total garam dengan kurang dari 0,01%. Baiklah, tidak hanya keasinan air laut saja yang beragam, tetapi suhu pada permukaan laut juga beragam. Berikut saya tampilkan peta bumi yang menunjukkan bahwa keragaman suhu pada permukaan air laut. Seperti yang kalian lihat sekarang ini, peta gambar ini menunjukkan rata-rata suhu permukaan air dari suhu minus 2 derajat dengan warna ungu muda sampai suhu 30 derajat Celcius dengan warna krim atau jingga. Berarti setelah melihat gambar ini, pasti kalian sudah tahu kan berapa suhu permukaan air yang terletak pada daerah kita yaitu Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, permasalahan sampah plastik di Indonesia merupakan persoalan yang serius, bahkan bagi dunia. Sampah plastik tidak hanya kita jumpakan di darat, bahkan sudah menyebar luas di lautan. Luasnya bisa mencapai 2/3 bagian wilayah Indonesia. Laut juga merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan, transportasi, dan industri manusia, serta sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Hal-hal tersebut membuat laut diperhitungkan dalam strategi peperangan. Di sisi lain, laut juga dapat menjadi sumber ancaman bencana seperti tsunami dan siklon tropis. Pengaruh-pengaruh tersebut menjadikan laut sebagai aspek penting dalam kebudayaan manusia, mulai dari berbagai dewa-dewa laut yang dapat ditemukan di berbagai kebudayaan, puisi epos karya penulis Yunani kuno yaitu Homeros, atau penguburan manusia di laut, hingga perubahan yang ditimbulkan oleh pertukaran Columbus, seni kelautan hiperrealis, dan musik yang terinspirasi dari laut, seperti karya Nikolai Rimsky-Korsakov yang berjudul Laut dan Kapal Sinbad. Laut juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan waktu luang manusia, seperti berenang, menyelam, selancar, dan berlayar. Akan tetapi pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan pertanian intensif kini menimbulkan polusi laut. Karbon dioksida di atmosfer yang makin meningkat jumlahnya menurunkan nilai pH laut melalui proses pengasaman samudra. Pemancingan berlebihan juga menjadi masalah bagi laut yang merupakan kepemilikan bersama. Dalam siklus 11 tahun, jumlah plastik mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat, dengan kemasan dan bungkus makanan atau minuman menjadi penyumbang sampah plastik terbanyak. Dalam penanggulangan tentang masalah sampah ini, beberapa pilar utama yang patut kita perhatikan, yaitu perubahan perilaku, mengurangi sampah plastik yang berasal dari daratan, mengurangi sampah plastik di daerah pesisir dan laut, serta penegakan hukum, mekanisme pendanaan, dan yang terakhir ada penelitian pengembangan atau inovasi teknologi dan penguatan institusi. Sudah banyak pihak yang terlibat dalam penanggulangan sampah plastik di laut ini. Membicarakan tentang sampah plastik, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam produksi sampah plastik terbanyak di dunia, setelah yang pertama yaitu China. Berdasarkan data Kiara, Indonesia memproduksi 1,29 juta sampah yang dibuang ke sungai dan bermuara ke lautan, dan 13.000 dari sampah tersebut mengapung di dasar permukaan laut. Berdasarkan dilansir dari Liputan 6, ada 5 tindakan dalam penanggulangan sampah plastik di laut menurut KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang pertama yaitu Gerakan Nasional Peduli Sampah di Laut. Gerakan ini dilakukan melalui pendidikan bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar, mahasiswa, dan pendidik. Dalam aksi ini, KLHK sudah menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi mengenai dampak negatif sampah laut, terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu. Progresnya adalah pelaksanaan sosialisasi gerakan nasional Pilah Sampah dari rumah di Jakarta, Kota Bitung, Kota Mataram, dan Semarang. Kegiatan lainnya adalah mengadakan pelatihan pemilihan dan pemanfaatan sampah plastik di Ponorogo, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Takalar, Kota Bandung, Kota Malang, dan Kabupaten Manggarai Barat.
KLHK juga memberikan penghargaan untuk dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat, dan tokoh agama atau masyarakat terkait inovasi dan kepeloporan dalam pengelolaan daur ulang sampah, termasuk plastik. Penghargaan kepada produsen untuk inisiatif dan kinerja pengurangan sampah pada 2016 dan 2017, serta penghargaan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah Adipura. Yang kedua yaitu ada pengendalian sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perbesar Menteri LHK Siti Nurbaya di fotonya yang berada di Biro Humas KLHK. Strategi kedua adalah pengendalian sampah pada daerah aliran sungai atau DAS, pengendalian sampah plastik dari sektor industri hulu dan hilir. Dan yang ketiga ada pengelolaan sampah plastik. Aksi ketiga adalah pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut, kegiatan di kawasan wisata bahari, kelautan dan perikanan, serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa aksi yang sudah dan sedang dilakukan KLHK antara lain penyusunan draft peraturan pengelolaan sampah, mulai dari reception facility sampai dengan pengangkutan, support sarana dan prasarana di Labuan Bajo, Karimun Jawa, dan Larantuka. Dan selanjutnya yang keempat yaitu ada diversifikasi skema pendanaan. Aksi keempat adalah diversifikasi skema pendanaan di luar APBN atau APBD, memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum. Dan yang terakhir yaitu memacu inovasi. Strategi kelima, memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai kerusakan ekosistem laut yang diakibatkan oleh sampah plastik. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih.